hasanat terbaik, kebaikan paling best, paling baik adalah engkau bermakrifat, mengetahui la ilaha illallah. Maka jalan pintas dapat ampunan Allah, cari perhatian Allah, yaitu la ilaha. Dan mustahil orang faham la ilaha illallah kalau tidak kenal Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu jalan pintas lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Apa itu? Carilah perhatian kekasih Allah. Bagaimana cari perhatian kekasih Allah? Bacalah salam dan salawat kepada kekasihnya, dia pasti balas. Maka siapapun nama, siapapun hamba yang dibalas oleh Rasulullah, dia pasti diampuni oleh Allah. Karena satu salawat 10 rahmat. Maka semua dosa kita hanyut semua. Dan ini disebutkan oleh Imam Mu'tazilah dalam kitab Al-Ism Al-Mufrad ya, atau Al-Mujarrad. Di situ beliau menyebutkan ada jalan-jalan lain untuk berzikir, untuk bertobat seperti yang kami sebutkan. Maka Bapak Ibu, jangan pelit bersolawat ya. Ada seorang tua disebutkan, dia ini orang soleh, cuma sul adab mas orang wali, meninggalnya wajahnya gosong. Disebutkan oleh Imam Ibn Arabi dalam kitabnya ya. Dia sendiri yang melakukan. Ketika takziah, dia nggak jadi pulang. Takziah ba'da maghrib, nggak pulang-pulang, ini imam. Kenapa? Ini imam Allah singkapkan rohaninya dan melihat wajah orang ini gosong dan teriak-teriak. Ini bukan hantu ya. Maka beliau bertanya, ya Allah, bagaimana cara membebaskan orang ini? Nah, di riwayat itu disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu berzikir tahlil la ilaha illallah 70.000. 70.000 itu sedikit atau banyak? Namun karena dia sudah jam terbangnya tinggi, dari maghrib sampai jam 4 sebelum subuh khatam. Sama, tanya beliau-beliau nih, buya-buya ini paling pengalaman, khataman zikir 70.000 itu bisa semalam. Setelah selesai dia doa, ya Allah, tolong kirimkan rahasia pahala dari la ilaha ini untuk orang yang saya ta'ziyahi. Langsung wajahnya berubah. Di riwayat kedua pakai sholawat. Nah, berarti dua ini kunci supaya diampuni oleh Allah. Maksud saya, jangan nunggu mati dulu. Khawatir nggak ada orang kayak Ibnu Arabi. Ya, maka kita tahlilin diri kita. Kita sholawatin diri kita untuk mengirim rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua yang hadir coba niat. Aku berniat berzikir la ilaha illallah minimal seumur hidup sekali khatam 70.000. Coba ingat-ingat dari sekarang, mulai dihitung zikirnya. Oh, zikir gak usah hitung-hitung, Tat. Itu bid'ah. Ya salam. Emang Nabi nggak ngitung? Nabi 33 ngitung nggak? Baca istighfar la ilaha illallah 100 itu hadis Nabi semua. Itu hitungan bukan? Berarti menghitung itu sunnah Nabi atau bid'ah? Sunnah Nabi. Kalau nanti hitungannya sudah tertancap di kolbu, kalimahnya sudah merasuk dalam jiwa, napasnya nggak berhenti lagi nyebut nama Allah, baru boleh ente buang tasbih. Ya, nggak usah pakai tasbih lagi. Tapi saya khawatir itu tidak akan terjadi kecuali mati dulu. Ya. Maka Imam Junaid ditanya, wahai Tuan Syekh, Imam Salafus Saleh, Anda ini kan wali Allah besar, kok masih pakai tasbih? Apa jawaban beliau? Aku mendengar guruku Syarif Sakati dari gurunya terus sampai ke Hasan Al-Basri, 3 orang jaraknya. Beliau Hasan Al-Basri, itu nama kiai itu. Murid Sayyidina Ali, beliau berkalam, aku suka uhibbu an azkurullah, aku suka ingat Allah dengan qalbuku, dengan lisanku, dan dengan anggota tubuhku yaitu tangan. Pakai alat tasbih. Maka bertasbih menggunakan biji-biji ini bukan niru Saulin dan Buddha ataupun Kristiani. Ini amalan seorang murid sahabat Nabi, namanya Al-Hasan Al-Basri, amalan salafus soleh, walaupun orang yang ngaku bersalaf hari ini tidak menerimanya. Ya, wallahu alam bishawab. Ini bukan hadis, tapi al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah salah satu mutiara yang Allah munculkan, terbitkan di kolbu orang-orang yang percaya. Ya,
Dan hikmah itu bukan lewat membaca dan menghafal. Hikmah itu rahasia-rahasia Allah yang dia tidak dengan berfikir, bukan juga dengan membaca. Dia muncul melalui rasa bertuhan. Kalau orang punya rasa bertuhan, rasa bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah turunkan ke dalam dirinya hikmah. Oleh karenanya saya dulu berhenti menghafalkan hikam, mending hafalin Quran. Hikam bukan untuk dihafal, tapi hikam itu untuk dijalani. Kalau sudah dijalani, khatam, bukan dibaca dan dihafalkan. Karena ilmu ini bukan di otak, tapi ilmunya di dada. Oleh karenanya, mau sehebat apapun sekolah orang, mau sekolah jauh, punya sanad 1000 sanad, tapi kalau tidak melakukan latihan-latihan rohani, dia tidak akan mampu menjelaskan hikam dan tidak mampu memahami hikam. Karena hikam itu bukan wilayah fikiran, dia wilayah kolbu. Jadi kolbu yang harus diaktifkan. Semoga kolbu kita Allah bukakan malam ini, kalbu kami yang menjelaskan apalagi, dan semoga Allah izinkan kita mengurai, mensyarah kalimat-kalimatnya. Amin ya rabbal alamin. Hikmah pertama malam ini, la ya'zumidzan. Jangan sampai dosa yang ada di sisimu itu merasa dosa besar, tentunya termasuk juga dosa kecil atau dosa apapun, itu menghalangimu untuk apa? Berhusnuzon kepada Allah. Dosa selain syirik, di bawah syirik apa? Selain syirik diampuni Allah. Kalau sudah syirik Allah tidak ampuni. Syirik ini ada dua, syirik jali, syirik yang jelas. Orang Jambi masih ada nggak yang nyembah berhala? Jadi candi-candi itu nggak usah dihancurkan, cukup jadi sejarah, ya, cukup jadi apa? Sejarah, nggak usah dibom seperti di Suriah. Di Suriah bekas-bekas peninggalan yang di masa Sayyidina Umar tidak pernah dihancurkan, di masa khilafah Bani Umayyah tidak pernah dihancurkan, di masa Abbasiyah, masa Salafus Saleh tidak pernah dihancurkan. Tapi baru mereka berkuasa mengganggu Suriah beberapa tahun saja, itu peninggalan-peninggalan itu dihancurkan. Sedangkan ulama salaf tidak pernah menghancurkan. Kenapa? Orang sudah tahu tidak akan ada yang mengikuti kesyirikan orang terdahulu, karena syirik zaman sekarang lebih besar. Maka Nabi mengatakan, la syirka akhwa alaikum, bukan kesyirikan yang aku takutkan kepada kalian, tapi yang ditakutkan baginda sallallahu alaihi wasallam apa? Hubbud dunya, cinta dunia, dan tulul amal, panjang angan-angan. Kalau udah cinta dunia, itu kiai makiai tengkar, apalagi politisi. Yang paling aman Pak Sekda, nggak perlu nyalek, nggak perlu nyalon jadi gubernur, sudah banyak Sekda jadi PLT ya. Tenang-tenang aja Pak Sekda ya. Semoga Allah kuatkan nur amanah dalam dirinya ya. Begitu juga timnya, anggota-anggotanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi zikirnya para pejabat, para umara itu amanah dan sidik. Kalau zikirnya kiai, baca la ilaha Allah dan ngajar. Jadi kalau Pak Kiai Hasan Basri ini lagi ngajar, itu lagi wirid. Para asatis ini kalau lagi ngajar, itu lagi wirid, itu lagi sedang beramal. Namun jangan terbuai dengan kalimat ini. Ada wirid khasah, wirid-wirid khusus yang nggak boleh ditinggal. Jangan terjebak dengan kalimat begini. Imam Abul Hasan Syazili mengatakan, torikotku torikot ilmu,
Bukan berarti kalau udah begitu nggak ngambil talqin, nggak punya mursyid. Imam Syazili sendiri beliau seorang mursyid dan punya murid-muridnya diangkat jadi mursyid. Ini mohon maaf, ini ada beberapa ustadz, kiai, habib itu salah paham dengan kalimat ini, nggak mau ngambil talqin, nggak mau berbai'ah thariqah, padahal dia ahlus sunnah. Pilar ahlus sunnah yang ketiga mesti bertasawuf, berthariqah. Alasannya apa? Thariqat aku ngaji. Lah yang ngomong begitu kan mursyid. Di negeri kita yang bicara begitu Abu Yadim Yati Al-Bantani, beliau mursyid Syaziliyah dan juga thariqah Qadiriyah, murid dari Syekh Kiai Haji Baidawi bin Abdul Aziz, pemegang lebih dari 10 sanad thariqah, dan Syekh Al-Akbar pertama, pemimpin Jami'iyah Thariqah Mu'tabarah. Itu semuanya ulama. Dan mereka bersuluknya dulu di Mekah. Cuma semenjak Mekah ini dikuasai oleh kelompok seberang, minhum, akhirnya pindahlah suluk tarekat di negeri kita, ke Turki, ke Hindia. Jadi Bapak Ibu, silsilah thariqah ulama kita di negeri ini setara dengan ulama di Arab, di Turki, di Mesir, di Maroko, di India. Jadi jangan gengsi punya guru mursyid orang lokal, karena Allah bisa semua bahasa. Tuhannya orang Turki siapa? Tuhannya orang Arab siapa? Tuhannya orang Mesir? Allah. Kita sama mereka sama nggak? Sama. Dan Allah itu maha dekat ke semuanya. Jadi jangan bangga-bangga, jangan sok-sokan, dan juga jangan nggak pede kepada para kiai, para ustadz, buya yang sudah bersanad thariqah ke ulama lokal. Ya, kita sudah ada obrolan dengan Kiai Hasan Basri. Jika Allah ridha, nanti kita buat talqin akbar di pesantren ini. Insya Allah nanti kita buat ba'da Aid, ya, setelah Aid, insya Allah, berarti 3 bulan dari sekarang, ya, lebih, kita buat talqin insya Allah, ya. Kalimat dari beliau Ibnu Athaillah Sekandari, jangan sampai kamu bermaksiat, maksiatmu membuat kamu malu untuk datang kembali kepada Allah. Di bawah syirik dosanya apa aja? Durhaka ke orang tua, uququl walidain, durhaka ke orang tua, sihir, zina, korupsi, itu masuk semua itu. Jangan sampai habis terjebak di maksiat-maksiat itu kemudian kita susah kembali ke Allah, terus ngomong ini, saya malu. Nah, orang begitu namanya putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ntar kita positioning lagi, ya. Satu dosa saja yang Allah tidak ampuni, yaitu dosa syirik. Tadi syirik jali, ada syirik khafi. Syirik khafi ini apa? Syirik yang tersembunyi. Kalau syirik khafi itu urusan para kiai ahli kitab kuning. Selesai itu. Anak-anak samping ingetin temennya. Tapi kalau syirik khafi ini Bapak Ibu disebut riya, ujub. Riya dan ujub, bahkan sombong itu lebih tinggi dari riya yang khafi, itu akhfa. Kenapa? Sombong itu pakaian selendangnya Tuhan Allah, al-kibriya uridai. Sombong ini ada karena ilmu, ada karena nasab, ada karena jabatan, ada karena rupa, ada karena kuat. Kita mulai dari bawah. Kalau ada orang sombong karena kuat, coba adu dia sama kerbau. Kuatan mana?
Ya. Jika ada yang sombong karena cantik, cantik itu paling bertahan dari umur 20 sampai 49. Udah 50 sudah mulai, bapak-bapak yang tampan-tampan ini giginya udah mulai rontok. Ibu-ibu ini mulai mengkerut, benar nggak? Tadinya ke atas, sekarang ke bawah. Jangan takut, tenang aja. Jangankan tubuh ini ya, semua yang ada dalam diri ini bakal kita tinggal. Tubuh ini dia mau turun, dia mau pulang ke tanah, maka dia turun. Sedangkan ruh kita mau lanjut. Jadi jangan takut menyongsong hari tua. Kalau nggak mati, nggak ketemu Allah. Berarti mati itu mahar ketemu zat kekasih, kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Muslim. Lan talqaw rabbakum hatta tamutu. Engkau tidak akan jumpa kekasih sejati Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui mati. Maka dalam ilmu tasawuf ada namanya mati sebelum mati. Jangan tunggu mati pisah nyawa dengan badan kelamaan. Ada mati sebelum mati. Nah, nantilah kalau kita mau talqin kita jelaskan caranya. Insya Allah ya. Saya punya adab, nggak boleh buka talqin kecuali ulamanya yang minta. Ini karena kiainya yang minta, adab saya terbayar. Ya, kalau santrinya yang minta, kita suul adab, tanya dulu kiainya. Sombong ya, ada sombong karena jabatan. Jabatan sekda berapa tahun Pak Sekda? Ya, jabatan Pak Sekda berapa tahun? Nggak ada batas, pensiun aja batasnya. Tapi bakal pensiun toh? Iya. Bakal pensiun. Kalau jadi ketua Basnas ada juga Pak ya, 5 tahun tuh. Tapi kalau jadi kiai nggak ada batasnya, ngalahin Pak Sekda. Apalagi ya, Ustadz juga nggak ada, mantan Ustadz nggak ada, walaupun dosanya banyak. Walaupun banyak Ustadz yang cabul-cabul ada juga, tapi dia tetap ya, semoga ustadz-ustadz yang hadir Allah jaga diri mereka, amin ya rabbal alamin. Makanya kita tidak mengizinkan ya ustadz eksploitasi murid. Kita tidak izinkan santri-santri ini, jangan biarin mandi berdua ya, nanti cowok suka cowok, bahaya. Nah, jangan sampai ya. Kalian kalau mandi tidak boleh kecuali pakai celana basah atau sarung basah. Halo? Yang mandi mesti pakai kain basah. Jangan cowok ngelihat aurat cowok, nanti kalian jatuh cinta. Ih, ngeri. Kita nggak benci dengan orang-orang yang terjebak kepada rasa itu. Kita ajak dia, ayo kembali kepada Allah. Yang dibenci Allah, paling dibenci Allah itu cuma satu, ente syirik. Dosa apapun, zina itu besar dosanya. Tapi kalau liwat, mencintai sesama jenis, saya nggak tahu lagi nyebut dosanya kayak gimana. Siapapun yang pernah mendengar ini, jangan kemudian dipermalukan orangnya dibina, dididik, ya, jangan malukan ya. Anak-anak kita nih hati-hati Pak Kiai, asrama itu syaitonnya salah satu syaiton liwat ya. Semoga Allah jaga para ustadznya, para santrinya, amin ya rabbal alamin. Seandainya terjebak dosa, jangan putus asa, karena dosa paling besar para pendosa bukan dosa itu. Ada dosa di atas dosa. Jika ada nur di atas nur, ada zulumat fauqa zulumat, ada gelap di atas gelap. Itulah dosa merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka siapapun, ini kan kita dengar para presiden bilang kalau ada koruptor, udah balikin aja duitnya gitu ya, biar kita nggak buru-buru amat gitu. Jadi logikanya beda emang antara penegak hukum dengan kalau sudah jadi presiden.
Kalau penegak hukum nggak ada cerita. Kalau korupsi walaupun dibalikin tangkap. Tapi kalau logika pemimpin, ya kalau penangkapan itu bikin rusuh, bikin rupiah jatuh, bikin negeri ini kisruh, itu dipinggirkan, ya, nangkepnya diam-diam. Yang utama itu kesejahteraan, bukan prestasi. Nangkap orang, malu-maluin negara, Pak. Maka kita sampaikan kepada penegak hukum, Anda hebat, tapi jangan malu-maluin negara kita. Ya, dia kira kalau punya tangkapan banyak itu hebat. Enggak, malu-maluin. Yang hebat itu sebelum orang melakukan korupsi, didik supaya tidak terjebak korupsi. Bukan malah senang mempermalukan, malah ditampil-tampilin TV. Apalah maksudnya itu? Ya, itu mempermalukan negeri. Kita nggak suka begitu. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, apapun dosanya, apapun salahnya, jangan pernah putus asa. Ini adik-adik nih, santri-santri. Halo. Assalamualaikum. Kaif haluk? Hal ta'asyaitum? Ta'asyayna, ya. Sudah makan malam belum? Belum. Astagfirullah. Ini bahasa Arabnya bahasa Arab Jambi ya. Tapi keren, bisa ngerti dia bahasa Arab saya Pak Kiai, ya. Berkah semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kalian melakukan kesalahan, jangan patah hati. Coba ingat-ingat. Kalau nilainya kurang bagus, jangan patah hati. Kenapa? Nanti kalau kalian masuk kerja, itu tempat kerja nggak ngelihat rapor. Bagus-bagusin akhlaknya, hormati gurunya, nanti ilmu ngalir. Insya Allah ilmu. Saya ini nggak pernah juara kecuali sudah mau selesai sekolahnya. 6 tahun SD baru juaranya kelas 6. Sebelumnya juara belakang. 3 tahun sanawiyah nggak pernah juara. Baru juara 4 kelas 3 sebelum tamat. Baru kemudian ngambil takhusus baca kitab di madrasah, baru 1-2 sampai selesai. Sampai S2 S3. Alhamdulillah. Baru agak serius, dulu main-main saya ke sekolah itu. Karena saya pikir sukanya cuma satu, Kiai. Saya cuma suka ngaji bahasa Arab. Tapi kok pelajaran di pesantren ini banyak sekali. Ya, betul nggak? Betul. Ya, ternyata mereka sepakat dengan saya, Kiai. Jadi kalau kalian ini nilainya rendah, jangan putus asa. Ini pasti sudah ada yang pernah kena bully, bener? Betul, jangan mundur dari sekolah. Kalau dibully, baru di sekolah dibully, pindah sekolah, siap-siap di sekolah baru dibully lagi. Ya, kalau nggak siap sekolah kemudian homeschooling. Sekarang orang-orang kaya udah nggak mau sekolah anaknya di sekolah. Kata dia hebat, mohon maaf. Homeschooling itu bagus untuk beberapa hal. Tapi ada namanya sekolah alam, sekolah sosial, sekolah akhlak. Itu anak-anak mesti gabung begini. Itu nggak didapat lewat homeschooling, sekolah di rumah. Jadi mereka ini coba kalau pulang, pasti makannya lebih bersyukur dari sebelum masuk pesantren. Benar nggak? Nyampe di sini setiap hari baca alhamdulillah, terong lagi, alhamdulillah, apa lagi? Ayam berapa kali seminggu? Wah, itu mah kebanyakan, Kiai. Ya. Kalau daging berapa kali seminggu? Pantesan badan kalian ini bagus-bagus ya. Ini kalau nggak pinter kebangetan ini ya. Wajib paham, tenang. Allah tidak pandang ijazah, yang Allah pandang kolbu yang berpaham. Oke? Jadi kalau ustadz kalian ngasih nilai rendah, tenang, cukup katakan Allah tahu isi hatiku. Gaya bener. Nah, ini untuk santri lah ya. Ini untuk santri tuek-tuek nih habis ini nih.
fa inna man arafa rabbahu, siapa yang kenal Allah, mengenal Allah itu di Quran Allah lebih banyak menyebut nama Rahman Rahim atau Allah banyak menyebut nama Muntakim. Muntakim yang ngancam dengan siksaan. Yang mana yang banyak? Kalau sudah kenal dengan Allah, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kalau ke Allah jangan tegang. Jadi guru-guru, ustadz-ustadz wajahnya jangan tegang kalau ngajar anak-anak. Kenapa? Allah pencipta kita memperkenalkan dirinya dengan kasih sayang, bukan serius-serius ya, kecuali bagian penegak kedisiplinan itu apa namanya Kiai? Ya? Mudabbir, keamanan, Kismul Amni. Ya. Oh, kalau itu boleh tuh wajahnya seperti tadi tuh. Pak Panglima tadi mana dia? Wajahnya harus tegas sedikit ya. Halo? Ini dia lagi gosipin gurunya nih. Itu guru kita yang itu mukanya kayak malaikat maut katanya. Guru yang itu kayak malaikat Malik. Malaikat Malik itu malaikat mana? Malaikat penjaga neraka. Itu malaikat Malik nggak pernah diajarin dan nggak pernah dikasih tahu cara senyum. Maka di hari awal dicipta sampai saiki, sampai detik ini nggak pernah senyum, Mbak. Termasuk malaikat maut itu kalau mau mencabut orang itu dilihatin dari 70 hari itu 100 hari sebelum. Dilatin tuh jidatnya terus sampai hari H. Ya, satu kedip hilang nyawa orang itu sama dia. Ya. Jadi kalau ada nih bom turun ke suatu tempat, ada 1000 orang di situ, malaikat maut nggak perlu atu-atu datang. Cukup dia pakai kedipan dan nafasnya, langsung semua nafas orang itu hilang. Ya, semoga kita dimuafatkan Allah dalam husnul khatimah. Amin rabbal. Kalau nanti malaikat datang, malaikat minta izin dulu sama Allah sama Rasulullah. Amin. Ya, wahai Rasulullah, ini umatmu ya gitu. Ya, yang baik-baik kalau mencabut nyawa umatku. Semoga digituin. Gimana caranya? Banyak-banyak bersalat. Sebelum tidur salawat dulu. Amalkan dulu sunnah Nabi SAW. Nah, santri, perhatiin. Sebelum tidur kalian wudhu dulu ya. Ya, bersihin dulu ini tempat antara dua paha itu biar nanti nggak garuk-garuk. Kalau ya masa tidur main gitar, disuruh main gitar pas sadar nggak bisa. Dan harus ada maintenance Kiai, sekali 3 bulan dicek kulit anak-anak ini, karena santri ini paling sensitif kulit dan hatinya, betul ya. Kalau perlu orang-orang kedokteran terus cek, karena ada penyakit menular, penyakit kulit. Tapi penyakit kulit masih gampang. Yang paling sulit itu penyakit penyimpangan seksual. Nah, jangan sampai terjadi ya. Amin ya rabbal. Siapa yang kenal Allah, Allah itu Rahman Rahim. Istasghara fi janbi karamihi zanbuh. Maka dosa besar yang dia lakukan, kalau dia kenal Allah, dia nggak putus asa. Dia cepat move on. Apa arti move on? Cepat kemudian melupakan dosanya, lalu berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dosa tadi, dosa-dosa maksiat. Ada dosa fikrah. Dosa fikrah ini menyesatkan orang, bikin sesat orang, cara berpikir orang, baik dalam politik, sosial, ataupun keagamaan. Itu juga dosa besar. Ya, itu tobatnya juga harus besar. Juga apa yang lebih besar, dosa kolbu. Ini lebih besar lagi. Dan dosa kolbu ini nggak ada makhluk hatta para nabi kecuali mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua yang hadir malam ini tadi sholat isya'nya khusyuk atau tidak? Khusyuk apa kusut? Banyak ingat Allah atau kepikiran dunia? Pasti ada kepikiran dunianya.
Gak usah kalian santri, ustadz aja kepikiran dunia, masa santrinya enggak? Ya, kalau orang faham Al-Quran, Allah melarang untuk lalai. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang lalai. Maka lalai ingat Allah itu dosa. Jangan dikira dosa itu cuma mata jelalatan, ngomong kasar, bohong, itu pasti. Ada dosa yang paling bahaya, yaitu dosa tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu zikir, di dalam zikir pun kolbunya nggak zikir, itu dosa besar bagi orang yang faham. Ya, oleh karenanya jangan putus asa. Kalau mengenal nama Allah, Allah itu Rahman dan Rahim. Jadi saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua, siapapun yang pernah berdosa dan siapapun memang yang ditakdirkan kita ini berdosa, karena Nabi SAW meriwayatkan dari Allah bahwa Allah berfirman, ya Bani Adam, ya wahai Bani Adam, jika kalian tidak minta ampun kepada Allah karena merasa berdosa, Allah akan datangkan generasi baru, mereka melakukan dosa atau merasa dosa, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita nggak merasa berdosa, Nabi aja masa berdosa, istighfarnya 100 kali setiap hari. Ada di sini kiai yang nggak punya dosa? Ustadz, matanya hari ini aman nggak Ustadz? Kelihatan yang cantik matanya ketahan nggak Ustadz? Ketahan ya, aduh cantik gitu ya. Gimana Kiai? Aman? Hari ini ada dosa? Di mata? Ada di tinggi? Ada di lisan? Apalagi di kalbu. Jika Nabi tidak punya dosa, istighfarnya 100, kalau kita yang punya dosa, harusnya berapa? Harusnya tapi nggak usah 1000, pagi 100, sore 100. Itu ijazah dari Rasulullah SAW dan dikekalkan oleh para ulama-ulama kita, disebut wirid asas. Apa arti wirid asas? Ya, semoga nanti ini jadi amalan di pesantren. Wirid asas pertama, istighfar 100. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya kayak gitu tahlil. Ya, coba santri-santri baca astaghfirullah, astaghfirullah. Itu namanya baca istighfar. Kalau minta ampun, di hatinya mengatakan, ya Allah, ampuni dosaku, dosa pandanganku, dosa pendengaranku, dosa lisanku, dosa kolbuku, dosa kepada orang tuaku, dosa kepada guruku, dosa kepada kawanku, dosa kepada semua makhlukmu, dosa yang kami sadari, dosa yang kami tidak sadari. Itu maknanya, dibaca 100. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, jika engkau baca istighfar, maka hentakkan ke dalam dirimu, sadarkan dirimu bahwa engkau punya dosa. Arahkan ke wajah, arahkan ke mata, arahkan ke telinga, arahkan ke semua diri, mintakan ampun. Halo bocil-bocil, ini kalian setiap pagi pasti nggak dengar bahwa tubuh kita ini bicara sesama anggota tubuh. Apa kata tangan, kaki, kepala, tubuh kepada lisan? Hadis ini hadis sahih Bukhari. Ada juga di Tirmizi yang lebih jelas. Semua anggota tubuh ini berkalam, wahai lisan, kami dalam tanggunganmu. Jika engkau tidak jaga lisanmu, kata-katamu, wahai lisan, maka seluruh anggota ini akan hancur. Maka hati-hati dengan lisannya. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir malam ini, yang mendengarkan kajian malam ini, Allah jaga lisannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sering dengar orang ngomong begini, minta keadilan Allah. Ada yang begitu? Apa kata Imam Lataillah? La saghirata,
Tidak ada namanya dosa kecil kalau Allah bersikap adil. Tidak ada namanya dosa kecil kalau Allah bersikap adil. Penegak keadilan ini penegak hukum. Maka kalau orang penegak hukum, satu pun kesalahan mesti diadili. Tapi untungnya di negara kita meniru sifat-sifat Allah, ada kelompok pemberi ampun. Ya, kelompok pemberi ampun. Maka disebutkan di dalam teks ini tidak ada namanya dosa besar selama yang melakukannya sadar Allah itu maha luas kasih sayangnya. Coba dosa semua orang di bumi. Bumi ini cuma satu titik di langit. Maka semua pemaksiat itu cuma sebesar bumi. Sedangkan rahmat Allah meliputi langit dan bumi, aras dan lain sebagainya. Maka kalau kita minta rahmat Allah, wa rahmatullahi wasi'ah, rahmat Allah itu luas, itu sama dengan dosa itu. Taruhlah najis di laut. Coba taruh najis di laut, lautnya kena najis gak? Berapa batas air najis? Santri-santri, 2 kullatain, 2 kulah. Jadi kalau ada najis, taruh di air 2 kulah, itu airnya nggak najis. Najisnya dihitung langsung suci. Apalagi jika ada najis ditaruh di mana? Di laut. Dan coba bayangkan, rahmat Allah ibarat lautan. Dosa seluruh makhluk hanya seperti najis yang ditaruh di laut. Habis. Oleh karenanya Imam Syazili berdoa. Ini doa sering kami baca. Coba diikuti maknanya ya. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, ikuti. Jadikan kesalahan kami, dosa kami, kesalahan dan dosa orang yang Engkau cintai. Ini bocil-bocil ini udah jatuh cinta belum Kiai? Udah punya kekasih belum nih? Oh, yang keras di belakang yang jawab. Ya, kalau ngirim surat pakai apa? Pakai kertas layang-layang ya, cet gitu. Kalau kita cinta seseorang, dia berbuat salah, pasti kita maafkan. Pasti kita. Coba ini orang tua nih, anaknya salah. Sesalah-salahnya anak, pasti masih sayang. Pasti masih dianggap anak. Bener ya? Suami istri kalau betul cinta, sesalah-salah pasangannya, pintu maaf terbuka sayang, gitu. Kalian udah pengen kawin bocil-bocil. Yang berisik yang aww belakang itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalian cepat gede ya, nanti lamar yang di belakang. Nikah itu bukan cari pembantu ya. Nikah itu cari pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalian pakaiannya pasangan, pasangan pakaiannya kalian. Pasangan itu disebut pakaian, bukan budak. Jangan sampai suami memperbudak istri, istri memperbudak suami, suruh kerja terus ya. Jangan sampai begitu. Harus menjadi kalau pakaian itu mesti cocok. Semoga santri-santri ini disiapkan untuk itu. Amin ya rabbal. Nanti kalian kalau sudah benar-benar cinta, pasangan kekasihnya salah, melakukan hal yang kita nggak suka, pasti dimaafkan ya. Malam yadhuk lam ya'rif. Yang belum pernah jatuh cinta nggak paham ya. Ini ada yang sorak-sorak nih Kiai, pengen cepat diakatin itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Apa kata Imam Syazili? Ya Allah, jadikan dosa kesalahan kami dosa kesalahan orang yang engkau kasihi. Allah kalau sudah kasih, sudah cinta, maka orang-orang yang pelaku dosa ini tidak akan disiksa, tapi diselamatkan. Lalu beliau mengatakan, wala taj'al hasanatina hasanat man aghbaghatta. Ya Allah, jangan jadikan amal soleh kami amal soleh orang yang engkau murkai. Jadi banyak yang nanya, orang Islam ini apa-apaan ya? Amal solehnya dikit. Banyak kok orang gak Islam tapi punya amal charity yang banyak. Berarti kalau mau jadi orang baik gak perlu Islam. Oh, gak begitu. Dia gak paham. Allah itu paling murka sama orang syirik. Yang mengajarkan tauhid murni hari ini hanya ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Maka kalau orang berbuat baik, Allah hanya izin dia buat baik karena dirinya, bukan karena ingin disebut orang baik. Maka santri-santri ini kalau ngambil sampah bukan karena ingin dipandang guru. Ini kalau lagi benerin apa gitu ya, bukan ingin nunjukin, kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Islam agama bersih. Itu kalian syirik khafi. Kita ini bersih bukan supaya dilihat agama lain, tapi supaya dilihat oleh Allah SWT. Negara ini bersih bukan supaya dipuji oleh negara lain, tapi supaya Allah mengampuni negeri ini dan menurunkan berkah. Nah, ini syirik khafi yang diajarkan banyak ustadz, mohon maaf, para pendakwah. Kalian harus tunjukkan Islam itu kuat, Islam itu bersih kepada umat. Itu syirik khafi. Kita tunjukkan bukan kepada makhluk, tunjukkan kepada Khalik. Maka ayatnya wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Maka beramallah kamu, Allah yang nanti lihat, bukan makhluk yang lihat. Baik, barangkali itu dua hikmah malam ini. Semoga dua hikmah ini bisa membuka mata hati kita. Jangan putus asa kalau ada salah, jangan juga kepedean kalau punya amal soleh. Siapa tahu amal soleh kita amal soleh orang yang dimurkai, ya. Dan juga jangan putus asa, siapa tahu kesalahan kita kesalahan daripada orang yang Allah sayangi. Wallahu alam bis-shawab. Baik, terima kasih penjelasannya Bu ya. Bagaimana santri-santri semua? Paham? Ada pertanyaan? Baik. Tadi Bu ya, lewat tol kan? Ya. Ternyata tol itu adalah jalan pintas. Ini sebelum kita menunggu pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Kira-kira Bu ya, ada nggak jalan pintas atau jalan tol ampunan Allah? Wow. Yang lain sembari mengumpulkan pertanyaan ya, silahkan. Jalan cepat diampuni Allah, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Jalan cepat supaya kita diampuni Allah adalah sesungguhnya al-hasanat, kebaikan-kebaikan dapat menghanyutkan keburukan. Wa afdalul hasanat an ta'lam anna Allah la ilaha illahu faqala fa'lam annahu la ilaha illallah. Hasanat terbaik, kebaikan paling best, paling baik adalah engkau bermakrifat, mengetahui la ilaha illallah. Maka jalan pintas dapat ampunan Allah, cari perhatian Allah, yaitu la ilaha. Dan mustahil orang faham la ilaha illallah kalau tidak kenal Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu jalan pintas lebih cepat lagi.
lebih cepat lagi. Apa itu? Carilah perhatian kekasih Allah. Bagaimana cari perhatian kekasih Allah? Bacalah salam dan salawat kepada kekasihnya, dia pasti balas. Maka siapapun nama, siapapun hamba yang dibalas oleh Rasulullah, dia pasti diampuni oleh Allah. Karena satu salawat 10 rahmat. Maka semua dosa kita hanyut semua. Dan ini disebutkan oleh Imam Mu'taillah dalam kitab Al-Ism Al-Mufrad ya, atau Al-Mujarrad. Di situ beliau menyebutkan ada jalan-jalan lain untuk berzikir, untuk bertobat seperti yang kami sebutkan. Maka Bapak Ibu, jangan pelit bersolawat ya. Ada seorang tua disebutkan, dia ini orang soleh, cuma sul adab mas orang wali, meninggalnya wajahnya gosong. Disebutkan oleh Imam Ibn Arabi dalam kitabnya ya. Dia sendiri yang melakukan. Ketika takziah, dia nggak jadi pulang. Takziah ba'da maghrib, nggak pulang-pulang. Ini imam. Kenapa? Ini imam Allah singkapkan rohaninya dan melihat wajah orang ini gosong dan teriak-teriak. Ini bukan hantu ya. Maka beliau bertanya, ya Allah, bagaimana cara membebaskan orang ini? Nah, di riwayat itu disebutkan bahwa Al-Imam Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu berzikir tahlil la ilaha illallah 70.000. 70.000 itu sedikit banyak. Namun karena dia sudah jam terbangnya tinggi, dari maghrib sampai jam 4 sebelum subuh khatam. Sama, tanya beliau-beliau nih, buya-buya ini paling pengalaman, khataman zikir 70.000 itu bisa semalam. Setelah selesai dia doa, ya Allah, tolong kirimkan rahasia pahala dari la ilaha ini untuk orang yang saya ta'ziyahi. Langsung wajahnya berubah. Di riwayat kedua pakai selawat. Nah, berarti dua ini kunci supaya diampuni oleh Allah. Maksud saya, jangan nunggu mati dulu. Khawatir nggak ada orang kayak Ibnu Arabi, ya. Maka kita tahlilin diri kita. Kita sholawatin diri kita untuk mengirim rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua yang hadir coba niat. Aku berniat berzikir la ilaha illallah minimal seumur hidup sekali khatam 70.000. Coba ingat-ingat dari sekarang, mulai dihitung zikirnya. Oh, zikir gak usah hitung-hitung tat. Itu bid'ah. Ya salam. Emang Nabi nggak ngitung? Nabi 33 ngitung nggak? Baca istighfar la ilaha illallah 100 itu hadis Nabi semua. Itu hitungan bukan? Berarti menghitung itu sunnah Nabi atau bid'ah? Sunnah Nabi. Kalau nanti hitungannya sudah tertancap di kolbu, kalimahnya sudah merasuk dalam jiwa, napasnya nggak berhenti lagi nyebut nama Allah, baru boleh ente buang tasbih ya, nggak usah pakai tasbih lagi. Tapi saya khawatir itu tidak akan terjadi kecuali mati dulu ya. Maka Imam Junaid ditanya, wahai Tuan Syekh, Imam Salafus Saleh, Anda ini kan wali Allah besar, kok masih pakai tasbih? Apa jawaban beliau? Aku mendengar guruku Syarif Sakati dari gurunya terus sampai ke Hasan Al-Basri, 3 orang jaraknya. Beliau Hasan Al-Basri, itu nama kiai itu, murid Sayyidina Ali. Beliau berkalam, aku suka uhibbu an azkurullah, aku suka ingat Allah dengan qalbuku, dengan lisanku, dan dengan anggota tubuhku yaitu tangan. Pakai alat tasbih. Maka bertasbih menggunakan biji-biji ini bukan niru Saulin dan Buddha ataupun Kristiani. Ini amalan seorang murid sahabat Nabi, namanya Al-Hasan Al-Basri, amalan salafus soleh, walaupun orang yang ngaku bersalaf hari ini tidak menerimanya ya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih banyak Abu ya. Ada yang suka jalan tol kan?
Suka nggak? Baik, Bapak Ibu semua, silakan yang di sini. Kita mau ada nanti dari santri yang bertanya. Nanti bagi santri yang bertanya akan kita kasih hadiah. Mau hadiah nggak? Di depan ini kita ada buku hikam. Ini ya. Tapi kita cuman bawa 2. Yang satu ini punya MC. Nanti dikirim. Tapi hari ini malam ini kita kasih ya. Yang satu punya saya. Oh, oke. Nanti yang mau bertanya kita kasih itu tanda tangan Abuya. Nanti yang nyerahin langsung Abuya ya. Ada yang mau dapat hadiah nggak? Ayo silakan, siapa yang mau nanya? Santri itu apa santri muda? Santri yang muda, santri tua nanti. Silakan, siapa yang mau bertanya? Adinda. Oh, lagi rembuk dulu. Atau ditanya? Ngasih pertanyaan atau ditanya? Oke, lagi rembuk ya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain silakan yang mau bertanya sebelum kita nanti ke YouTube. Oke, silakan. Tolong dikasih mikrofon. Ini di depan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Abuya sudah mengizinkan kami untuk bertanya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum wa hudurikum bi ma'had ahli hidayah di Mahafazatul Jambi, pesantren satu-satunya yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kami Ismi Misbahul Fajri, salah satu ya mengajar di pondok ini. Ya, izin bertanya. Yang pertama, pertanyaan kami mungkin karena santri belum nanya, jadi izin kami juga mewakili santri mungkin ya Ustaz. Oh ya, mungkin pertanyaan pertama, ini kitab Al-Hikam karya Ibnu Athilah Askandari ini lumayan tinggi kajiannya, tasawufnya luar biasa ya. Tapi mungkin dasar dulu untuk kami ya, dan kita santri khususnya, kami minta jelaskan, mohon izin kepada Buya tentang pertama itu syariat itu apa gitu, yang kedua thariqat itu apa gitu, yang ketiga ma'rifat itu apa gitu, yang keempat hakikat itu apa. Jadi kalau sudah tahu tuh, kami berharap mungkin untuk santri bisa nanti kedepannya kita bisa bersama-sama mungkin untuk membantu santri mendalami kitab Al-Hikam ini. Karena di pondok ini ya jujur kami selaku pengajar sini juga belum pernah buka kitab ini gitu. Belum belajar kitab ini gitu. Memang kitab ini kitab khusus untuk tasawuf ya. Mudah-mudahan pembukaan pertanyaan kami tadi bisa nanti santri juga bertanya, dan kepada santri-santri tua tadi katanya juga bertanya gitu. Syukron Buya. Terima kasih atas waktunya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sahrul. Ini Ustadz Sahrul ini minta Buya untuk jelasin untuk santri ya, terkait dengan syariat, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Ya, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Buya. Adik-adik santri, siapkan pertanyaannya setelah ini. Silakan Buya. Oke. Kalau syariat, tarekat, hakikat atau ma'rifat itu istilah orang dalamnya tasawuf. Kalau kita mau sajikan ilmu ini kepada orang yang belum bertasawuf,
Maka pengantarnya pakai hadis Sahih Muslim yang pertama, yaitu pertanyaan Sayyidina Jibril kepada Sayyidina Muhammad SAW, apa itu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Lalu baru akhir zaman. Hari ini orang belajar akhir zaman, tapi tasawufnya belum oke. Semakin diceritakan tentang akhir zaman, semakin gelisah. Makanya banyak kajian akhir zaman bukan mengobati kolbu, tapi bikin rusuh kolbu, malah bikin was-was pikiran. Dan banyak yang sudah jadi halu. Saya sudah banyak ketemu Imam Mahdian. Udah banyak sudah. Itu asbab belajar ilmu akhir zaman, tapi Islam, iman, ihsannya nggak beres. Jadi 4 pilar belajar agama ini, karena Sayyidina Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, kamu tahu nggak siapa yang nanya? Inilah mukjizat Nabi SAW plus karomah semua sahabat yang hadir, menyaksikan sosok Jibril dalam bentuk manusia. Itu karomah, keramat. Keramat ini kemurahan Allah, berkat Rasulullah SAW. Para sahabat menyaksikan Jibril bertanya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Jadi hati-hati, kalau ada tamu di pondok belum tentu manusia itu. Siapa tahu Nabi Khidir, siapa tahu Jibril, siapa tahu iblis. Kita belum tahu. Ya, itu urusan kiai lah tuh ya. Ya, harus tahu ilmunya ini. Sayyidina Umar jawabnya cuma gini, wallahu alam, ya, Allahu wa rasuluhu alam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Sayyidina Umar mau jawab takut salah, karena seperti anggota Polri jawabnya apa? Siap salah gitu. Sayyidina Umar begitu. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, hei Umar, itu malaikat Jibril. Merinding Sayyidina Umar. Kenapa? Betul firasat dia, ini orang datang nggak ada bekas debu, nggak ada bau onta, bau kuda di badannya, rambutnya rapi, serbannya juga rapi, putih. Makanya hari ini saya serba putih kecuali ridanya, karena ini pengantar kajian tasawuf di sini. Jadi pakai hadis Imam Muslim yang menyebutkan tentang Jibril bertanya, apa itu Islam? Islam itu jawabannya rukun Islam. Rukun Islam itu agama yang zahir. Puncaknya haji. Maka mohon maaf Pak Haji itu sholatnya belum tentu khusyuk itu. Ya, kenapa? Dia belum belajar al-iman dan al-ihsan dengan sempurna. Lain dengan Pak Haji 50 tahun, 100 tahun yang lalu. Mereka kalau pergi haji, belajar tarekat dan suluk di Jabal Abi Kubais di depan Masjidil Haram. Sekarang ada nggak yang suluk kalau ke Mekah? Malah gagah-gagahan, saya nginap di bawah Tower Zamzam, begitu kan? Dulu orang nggak begitu. Orang dulu sekolah malu pulang kalau nggak suluk di Jabal Abi Kubais. Dulu di situ pusat ulama-ulama ahli tasawuf, ahli zikir. Sekarang dijadiin kantor sama istana oleh orang Saudi. Ya, sufinya lari ke Indonesia. Jadilah Buya Dr. Aldomi. Islam, iman, ihsan. Nah, iman itu tentang ideologi dan keyakinan. Namun yang lebih penting ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah dan merasa memandangnya. Kalau terjemahan biasa, seakan-akan memandangnya. Itu terjemahan harfiah. Sudahkah ada di antara yang hadir sholat rasanya jumpa dengan Allah? Ada belum? Kalau belum, berarti misi Rasulullah SAW di sini belum lengkap. Walaupun baca kitabnya sudah 1000 kitab. Karena kitab-kitab itu di dalamnya tidak ada zauq,
Tidak ada rasa ihsan. Ihsan adanya di sini. Maka mesti diambil dari ahlul ihsan, dari kolbu orang yang Allah berikan rasa ihsan. Karena kolbul muhsinin kitabun, kolbunya orang muhsinin itu setara dengan kitab-kitab. Ya nggak bisa kita baca kitab nih, bawa pulang langsung khusyuk, nggak bisa. Saya punya lebih dari 100 kitab tasawuf tentang praktek-praktek zikir, itu nggak ngefek kalau dibaca. Tapi kalau dibimbing oleh guru, walaupun satu kalimat la ilaha illallah, itu langsung bergetar di sini. Di Quran disebutkan, idza dzukirallah, disebut nama Allah, qalbu bergetar. Coba sebut nama Allah, sudah bergetar belum? Belum, ya. Berarti nggak beriman dong. Bukan, imannya belum lengkap. Ilmannya baru ilmu yakin, belum hakul. Kalau hakul yakin, ulaika, mereka itulah orang-orang yang beriman haqqah. Itu disebut hakul yakin. Hakul yakin itu orang bilang nih, ini loh kopi manis enak. Terus Buya Yunal coba minum, kita lihat, oh dia keenakan. Itu namanya ainul yakin, terlihat. Tapi kalau Bapak Ibu tuan-tuan ini coba, betul enak, itu baru udah hakul yakin. Oleh karenanya 3 pilar ini mesti disempurnakan sebelum belajar fikih akhir zaman. Dan mohon maaf Bapak Ibu, tasawuf itu bukan untuk orang tua. Tasawuf itu setara dengan fikih untuk orang baligh berakal. Namun guru beliau Buya Rizwan, ya, Datu Siri, itu punya guru namanya Syekh Abdul Malik. Masih kecil, beliau sudah belajar zikir dengan ayahandanya Syekh Muda Abdul Qadim. Sama, alhamdulillah al-fakir kami juga belum baligh sudah belajar zikrullah dan merasakan nikmat zikrullah. Dan nikmat itu kita nggak lupa sampai hari ini, ya. Jadi Ustadz, pengganti istilah syariat, tarekat, hakikat, marifat, karena istilah itu ada yang bid'ahin, temannya Ustadz juga. Kita pakai apa? Islam, iman, ihsan, akhir zaman. Ya, wallahu alam bis-shawab. Terima kasih banyak Buya. Alhamdulillah sudah dijelaskan panjang lebar oleh Buya. Buya, tadi kita masuk sini terdengar hadroh kan? Oke. Cuman di mana ya hadrohnya? Hadrohnya di mana hadroh? Tadi Buya nyebutin jalan tol untuk taubat kan? Atau untuk ampunan kan? Salah satunya apa? Bersolawat kepada Nabi. Ayo, mana tim hadrohnya, boleh kasih kita jalan tol dulu. Sholawat dulu, lanjut tanya jawab. Setelah jalan tol kita lanjut tanya jawab. Silakan, silakan. Nama tim hadrohnya apa ini? Belum ada namanya. Ini Ustadz, tim hadrohnya santri di sini ya? Santri ya? Hadroh santri. Jadi namanya tim hadroh santri Al-Hidayah. Oke, sudah ready? أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي
سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أنتم وسلام أنتم وسلام أنتم وسلام يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اكتم هوانا إن أردت رضانا وحذرت بسرنا لسوانا يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا رضوانا واخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إن أردت منانا كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jalan tol itu ada pimpinan proyeknya, Bu ya. Nah, pimpinan proyek jalan tol menuju ampunan Allah itu nih adik-adik ini, tim hadroh. Jadilah selalu menjadi pimpinan proyek untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan adik-adik kita ini menjadi
hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena pemirsa kita ini bukan hanya orang Jambi dan bukan hanya orang yang datang ke Jambi, tapi kalau bahasa Bang Dik itu seantero dunia. Ada namanya dunia maya, salah satunya dunia YouTube. Jadi ada pertanyaan dari dunia YouTube, Abu ya, dari Violet Rial. Assalamualaikum Abu ya, para Abu ya, guru-guru, mursyid dan semua yang hadir malam ini. Mohon bertanya Abu ya, bagaimana caranya untuk menaikkan wadah ruhani supaya mujahadah kolbu senantiasa kuat, untuk senantiasa terhubung kolbu dengan Allah dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi ya. Nah, kita susun lagi biar nyambung sama pertanyaan ini. Jadi belajar fikih al-Islam, ini ada belajar kitab fikih ya? Fikih apa? Fiqhul Wadih. Apa Matan Takrib? Apa Kiai? Kitabnya apa? Mantan Takrib apa Matan Takrib? Sampai Kifayatul Akhyar. Wah, Masya Allah. Taqiyuddin Al-Husni. Kitab itu termasuk berat itu Kiai. Ya, semoga santri-santri menikmatinya. Berarti mazhab pesantren Al-Hidayah, mazhab Asy-Syafi'i. Salah satu mazhab terdekat dengan Rasulullah SAW. Oke, cara sholat mengikuti Rasulullah atau mengikuti Imam Syafi'i? Nah, ada yang lihat Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Coba terjemahkan, "Sallu, sholatlah kamu, kama ra'aitumuni, kalian kamu melihat aku sholat, usolli." Pinter juga nerjemah, cuma beberapa orang aja. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kalian lihat, bukan baca kitab, bukan sebagaimana kalian baca kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tapi sebagaimana kalian melihat aku. Coba yang hadir malam ini, mau santri ataupun yang sudah jadi ustadz, jadi kiai, sholatnya pernah lihat Nabi nggak? Pernah? Terus lihat siapa? Lihat siapa? Lihat buku apa lihat guru? Lihat buku apa lihat guru? Lihat buku. Kalian bisa sholat pakai buku. Hadis Sahih Bukhari pun tidak ada satu hadis yang lengkap dari takbir sampai assalamualaikum, nggak ada. Hadis yang lengkap tata caranya itu cuma hadis tentang haji dan umrah. Riwayat Imam Muslim, Kitabul Hajj, itu 1 halaman setengah dari awal cara haji sampai terakhir. Sedangkan cara sholat hadisnya terpisah-pisah lebih dari 100 hadis. Takbir sendiri, ngangkat tangan sendiri, ada yang digabung takbir dengan tangan, ada apa namanya wajah tuh sendiri, bait, Allahumma bait sendiri, sendiri. Maka orang kalau mengatakan gak usah ikut imam, gak usah ikut guru, dia akan bingung sendiri baca hadis Nabi. Jadi kalau mau sholat, kata Nabi, lihat aku. Kalau tidak lihat aku, lihat orang yang pernah lihat aku. Siapa namanya? Para sahabat. Ada yang jumpa sahabat Nabi? Gak jumpa? Ya udah, murid sahabat tabi'in. Ada yang jumpa tabi'in? Ya udah, murid imam tabi'in. Tabi'in itu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Ada yang jumpa?
Imam yang tadi wafatnya 150, yang terakhir saya sebut Hanbali wafat 242. Ada yang pernah hidup di zaman itu? Terus gimana cara lihatnya? Carilah guru yang punya gurunya bersambung dengan guru-guru sebelumnya sampai kepada hadirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mereka yang terhubung kepada sang guru bernama Syafi'i, nama mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu cara sholat. Coba, Nabi suruh kita sholat seperti beliau sholat nggak? Atau sebagaimana kamu lihat aku sholat? Mana hadisnya tadi? Sallu, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku, bukan sebagaimana aku. Karena Rasulullah kalau sholat baru takbir pindah alam. Nabi baru takbir tiba-tiba sudah rasanya di surga. Begitu di Sahih Bukhari. Pas ganti lagi takbir sudah melihat neraka. Takbir lagi, lain lagi. Nggak ada kita yang sholatnya seperti Rasulullah SAW. Oleh karenanya beliau tidak nuntut kita sholatnya setinggi makrifat para nabi. Cukup sejauh mana sanggup engkau mengikutinya, ikuti. Tadi yang diikuti siapa? Guru. Maka guru itu dalil yang hidup. Dalil yang hidup. Jadi kalau kalian sudah punya guru, itu dalil di hadapan Rasulullah SAW bahwa kita benar umat Nabi punya guru. Si guru ada yang ahlinya mengajarkan sholat yang zahir, mulai dari rukun, niat, takbir sampai salam. Cuma guru yang sama kadang tidak bisa mengajarkan cara kolbu sholat. Ya, kolbu itu sholat nggak? Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Yang dapat ingat Allah itu cuma kolbu. Tubuh ini bentuk ibadahnya ruku sujud, ruku sujud, ruku sujud. Tapi yang betul-betul ingat Allah cuma oleh karenanya ada ungkapan, bukan hadis, sering kami baca, qalbul mu'min baitullah. Kolbu orang beriman rumahnya Allah. Rumah Allah tempat ingat Allah. Kaitannya dengan pertanyaan tadi di situ. Belajar sholat itu gurunya mesti dua. Satu, guru yang mengajarkan sholat yang zahir. Ada guru yang mengajarkan sholat yang batin. Dan dua-dua ini nggak boleh dilepas. Kalau orang sholat batin nggak sholat zahir disebut kebatinan. Cukup merem, udah sholat dah, gitu ya. Kelompok apa namanya? Kebatinan. Untuk apa lagi sholat? Saya sudah bersama Allah. Ada yang ngomong begitu? Wih, banyak yang ngomong begitu. Di Jambi ada, Pak. Karena kata dia Allah sudah ada dalam dirinya, dia nggak mau sholat lagi. Dan ini sama batalnya dan sama sesatnya dengan orang yang belajar sholat yang zahir tapi tidak mau belajar sholat yang batin. Kata Nabi, kata Al-Quran malah, ya, fawailul lil qasyati qulubuhum min dzikrillah. Surat Az-Zumar ayat 22, ya, kalau salah tolong dibenerin para hafiz. Dan celakalah bagi orang yang hatinya keras, sulit untuk berzikir. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu orang yang sesat dan sesatnya nyata. Jadi perhatiin ya, sholatnya cuma sholat zahir sesat, sholatnya hanya sholat batin juga sesat. Maka yang tepat sesuai ajaran Nabi supaya kolbunya naik,
gabungkan yang zahir dengan syariat, batin dengan berhakikat, bertarekah. Maka adik-adik ini pelan-pelan nanti Kiai mungkin diajarkan kitab-kitab standar ya, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin. Kalau hikam ini mereka biar dapat berkah aja ya, tapi jangan kecilkan mereka para ustadz. Saya ngaji hikam pertama mendengar umur 10, tapi baca umur 14-15, seingat saya ya, umur-umur mereka lah. Cuma saya dulu nggak suka main futsal, sukanya main kitab. Mereka ini suka main futsal toh. Orang main futsal depan, saya buka kitab, itu aja bedanya ya. Nggak tahu kalau mereka ini gitu cara menguatkan wadah kolbu. Ada cara lain, tapi untuk konteks malam ini yang relevan barangkali itu. Wallahu alam bis-shawab. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ini berikutnya silakan, mana Adinda yang mau bertanya? Oke, silakan. Ke depan. Ke depan. Ayo. Mana sih suaranya? Ayo. Sedikit. Jalan ke depan. Mana suaranya? Tes 1 2 3 tes. Sini, nanyanya di sini. Sini. Nah, di sini nih nanyanya. Oke. Kenalkan dulu namanya, kampungnya dari mana, kelas berapanya ya. Oke. Berdiri biar kelihatan. Iya, berdiri. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrah Syapanji Putra Pratama dari kelas 5, berasal dari kota Jambi. Pak Ustadz, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan yang sedikit mengganjal di pikiran saya. Baiklah, pertanyaan pertama. Jadi di Indonesia ini ada beberapa budaya yang mungkin jadi hal lumrah. Contohnya seperti hal-hal pamali, dan kemudian sering saya ditemukan waktu kondangan seperti penangkal hujan. Contohnya seperti kayak cabai kemudian bawang ditusuk gitu, ya itu agak aneh menurut saya. Kemudian ya ilmu putih gitu, Ustadz. Ilmu putih yang kayak melakukan amalan-amalan puasa terus mendapatkan ilmu kebal, apa itu termasuk syirik, Ustadz? Dan pertanyaan saya yang kedua, itu jadi ada beberapa oknum yang berasal dari golongan-golongan kiai atau ustadz, bahkan yang menurut saya memiliki ilmu agama yang dalam, tinggi bahkan, kok bisa melakukan hal yang kejam, maaf nih Ustadz, seperti kayak kekerasan seksual terhadap murid-muridnya. Kok bisa Ustadz? Padahal mereka kan orang-orang yang memiliki ilmu yang iman yang tinggi. Dan yang ketiga, ada dalam Al-Quran itu intang surullah yang surukum, Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Mengapa harus kayak hamba-hambanya yang menolong untuk berusaha untuk agama sendiri? Kenapa tidak Allah langsung yang menolong untuk agamanya? Seperti contohnya pada Al-Palestina ini mungkin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Duduk dulu di sini. Duduk. Selesai dijawab baru boleh nanti pindah. Oke Bu ya, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa nih Bu ya. Di sini sering nggak ada ini apa namanya pawang hujan? Kan itu yang ditanyakan. Namanya siapa? Namanya Panji Bu ya. Panji. Bintang film ya. Panji manusia milenium gitu ya. Oke, baik Bu ya, luar biasa pertanyaannya berkenaan dengan nangkal hujan, muti, ilmu kebal, lalu persoalan kiai Ustadz cabul, ya kan? Lalu persoalan kenapa nggak Allah aja yang nolong agamanya sendiri gitu ya? Oke, silakan Bu ya. Oke, yang lain tenang, kita dengarkan jawaban Bu ya. Yang nanya namanya siapa tadi? Panji. Alamat. Alamat kata Bu ya.
Ada apa ini? Satu ini. Oke. Ini pertanyaannya diborong oleh Panji Al-Jambi. Kelas 5 ya. Kelas 5. Ini kita yang jawab semua bagaimana nih? 4 pertanyaan untuk bahsul masail ini. Pertanyaan pertama tentang apa? Kebiasaan pawang hujan. Kalian tahu nggak para santri, Nabi itu mengajarkan jadi pawang hujan. Dan Nabi itu pelaku pawang hujan yang syar'i. Maka buka kitab hadis, gak usah kitab hadis deh, kalian belajar fikih ya. Kitabul Istisqa, bab tentang meminta di situ disebutkan hadis Nabi SAW lagi khutbah Jumat, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kampung kami lagi paceklik, lagi kekeringan kemarau, tolong doakan kami. Maka Nabi berdoa, apa kata Nabi? Allahumma sayyibna, ya, sayyiban kathiran. Ya Allah, tolong turunkan hujan sederas-derasnya bagi kami. Lalu Nabi melakukan doa simbolis. Ini rida, selendang dipindah dari kanan ke kiri. Itu simbol mengganti musim. Setelah Jumat depan, itu yang doa datang lagi. Yang minta doa datang lagi. Ya Rasulullah, hujan tidak berhenti-berhenti. Mintanya banyak-banyak. Maka tolong doakan, berhentikan hujan. Maka pawang hujan ini bisanya cuma nahan hujan. Itu pun kalau Allah izin. Kalau Rasulullah SAW setelah minta hujan turun, sekarang minta, ya Allah, hentikan hujan. Berhenti hujannya. Berhenti hujannya. Kita juga ngalamin hal yang sama kemana-mana aja, sering majelis. Sekarang udah gak berani lagi, kalau hujan-hujan aja. Takut orang kemudian mengkultuskan. Lagi panas kita doa, ya Allah, tolong tutup. Cuma 5 menit langsung kututup semua. Gerahnya bukan main. Kututup langsung. Nah, kejadian itu dulu di salah satu tempat di Sumatera juga. Di tempat yang gak jauh beda, ya, kota yang agak tipis-tipis beda. Kita lagi maulid. Saya hampir selesai, cuma tinggal 5 menit saya lagi. Tiba-tiba hujan mau turun. Kita ngomong, ya Allah, tolong tahan sebentar. Terus kita canda, malaikat rahmat tahan bentar ya. Itu angin putar, pergi lagi. Ini tahadus bin ni'mah. Kan nikmat Allah boleh diceritain toh. Wa afa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, surat Taha ayat terakhir. Nikmat Allah ceritain. Kenapa saya berani begitu? Karena Nabi kita mengajarkan itu. Bukan berarti saya ini payung hujan, ya. Jadi seorang guru agama harus siap-siap jadi pawang hujan yang syar'i. Yang apa? Yang syar'i. Rasulullah itu kalau lagi minta hujan yang paceklik, tangannya ngangkat sampai kemudian mohon maaf, ya, ketiak beliau yang indah sekali putih itu tampak. Beda kalau kita kunut kan begini aja ya. Ini langsung diangkat. Nah, jadi pawang hujan itu sebenarnya salah satu skill Rasulullah SAW yang diwariskan kepada pewarisnya. Sayang para pewaris membid'ahkan, akhirnya yang pakai dukun. Jadi para kiai ini wajib punya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari punya murid namanya Mbah Idris Cirebon. Mbah Idris Kamali, mantunya sendiri, itu pakar pawang hujan. Pawang hujan. Tapi riadah beliau kiai, setahun puasa untuk muridnya, setahun puasa untuk gurunya, setahun puasa untuk dirinya dan keluarganya. Nggak ada kiai hari ini kuat begitu kecuali 1-2. Maka kalau doa untuk santri muridnya seperti berdoa untuk anaknya.
Maka doa ulama untuk umatnya seperti doa Nabi untuk umatnya. Ya, baru doanya mustajab. Jadi pawang hujan boleh nggak? Pakai simbol-simbol nggak ada masalah. Ini simbol nggak? Namanya doa birrumuz. Doa apa? Doa dengan simbol, memindahkan rida selendang serban dari kanan ke kiri. Allahumma hawwil alaina, gitu. Gitu doanya. Ya Allah, gantilah musim kami. Memindah itu doa simbolis. Orang kita doa simbolisnya lebih kreatif. Ditaruh apa tadi? Pisang. Apalagi? Cabe. Itu bukan syirik, itu namanya doa simbolis. Itu hukumnya tidak syirik, tidak haram. Yang penting yang melakukan pewaris Rasulullah SAW mengerti ilmu tauhid. Kalau nggak ngerti nggak usah lakukan, mending ditinggalkan. Nah, jadi pelakunya siapa? Mesti orang yang belajar akidah ahlus sunnah. Apalagi ya tadi yang kedua? Ilmu kebal. Ente mau? Tadi yang duduk di sini tuh gurunya, mursyidnya itu. Ada dua tadi kan? Ah, dua-duanya jago itu. Ada ilmunya. Hadis Abu Daud, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Itu istighosah kita, itu isinya. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, tidak ada yang dapat merusak, mengganggunya, memudaratinya, baik yang di langit, malaikat, apapun dari bumi, semua makhluk, mau jin, mau hewan, mau golok, mau apapun, nggak sanggup. Maka Syekh Abdul Somad Palembani itu nggak bisa ditembak, nggak bisa dibunuh oleh Belanda. Setelah pindah ke negeri Siam, baru ketahuan caranya. Beliau lagi lalai, lagi lengah, itu diputus badannya, kepala sama badannya. Ada, ya. Jadi ilmu debus itu bukan ilmu syaitan, kecuali ente bersekutu dengan syaitan. Jadi ilmu debus ini pakai Bismillahil lazi la yadurru ma'asmi, itu yang dibaca. Coba tanya sama beliau tadi itu. Bacaannya itu, lalu baca Kul hu Allah dan segala macam. Ada zikirnya, itu rahasia, ente gede dulu ya. Nggak usah belajar debus lah sekarang. Sekarang ngaji kitab dulu. Ntar kalau mau nanti saya hantarkan ke ulama-ulama pewaris Bismillahillazila yadurru masmi. Itu ada ya. Yang tempat duduk ente tadi tuh. Masih ingat nggak yang ada jenggotnya tadi tuh? Itu jangankan ente, setan aja takut sama beliau. Ya. Apalagi yang kedua, mutih. Mutih dulu ya. Ah, mutih itu, tahu mutih nggak? Bukan pakai bedak putih, bukan. Mutih itu makan yang hanya nabati, tidak memakan yang bernyawa. Itu namanya tirakat mutih. Mutih itu latihan ulama-ulama ahli zikir yang melakukan khalwat. Khalwat itu menyendiri supaya mengendalikan nafsu. Jadi nafsu kita ini berkait dengan makan. Nafsu birahi berkaitan dengan makan hewan yang birahinya kuat. Yang suka kawin apa? Kawin mulu, kambing tuh, kambing apa, kucing jangan dimakan pak. Apalagi sapi, kuda, ya, yang hewan-hewan ini kan suka kawin. Kalau ente makan itu energi birahinya pindah ke kita. Maka ustadz-ustadz yang mengalami ya syahwat yang besar, coba mutih. Coba mutih, nanti syahwatnya bisa diatur. Nah, tapi jangan lebih dari 20 hari, selewat 20 hari makan daging lagi. Ini pesan dari Maulana Khalid yang beliau punya murid mursyid di Jabal Abi Kubais namanya Abdullah Afandi An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Apa kata beliau? Kalau orang mutih gak boleh lewat 20 hari.
Kenapa? Kalau lewat 20 hari nanti energi di badannya ngambil dari tulang, makanya orang begitu kurus. Maka biasanya di surau-surau suluk hari ke-20 makan kambing, ya. Tanya sama dokter. Jadi kita tidak mengharamkan hewan bernyawa secara mutlak, ya. Jadi itu boleh bahkan dilakukan setiap hari, tapi setiap hari 20 batalkan, ya. Terus apa lagi? Kenapa ada kecabul? Oke. Kiai itu yang cabul apanya? Kitabnya. Bukan, apanya yang cabul? Syahwatnya. Si kiai, dia kiai baru ilmunya, belum waman nahan nafsa anil hawa, dia belum jadi kiai dalam bab menahan nafsu. Jadi kiai ini macam-macam, sama doktor ini macam-macam nggak? Ilmu ada ilmu fikih, orang pakar fikih belum tentu pakar tasawuf. Yang pakar untuk mendidik jiwa belum tentu dia pakar ilmu fikih, dan sebaliknya. Maka kiai-kiai ahli baca kitab kuning ini kadang-kadang kalau tidak mau belajar cara merawat kolbu akan mengalami hal itu 1-2. Dan itu normal terjadi. Kenapa? Ini tidak hanya terjadi di pemuka agama tertentu, semua agama manapun akan mengalami itu kalau dia tidak belajar mendidik jiwa. Untuk kiai-kiai begitu wajib dia punya guru mursyid yang mengajarkan cara puasa syahwat, wajib. Jadi jangan sibuk cuma ngajar santri, nanti ente modusin santri nanti, ya. Nah, kita doakan jika itu terjadi, Allah sembuhkan itu penyakit jiwa sebenarnya, tapi orang begitu marah disebut sakit jiwanya. Padahal kata penyakit di situ bermakna birahinya lagi sakit. Ya, bukan orang sakit jiwa, bukan, ya. Nah, semoga segera Allah sembuhkan. Cari guru yang dapat mendidiknya. Nah, dan terakhir apa? Sudah. Intan surullah yang surkum, ente lagi ngelawan Allah nih. Jika engkau menolong Allah, Allah pasti nolong kamu, gitu ya. Ini apa kata Nabi? Man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Imam Tirmizi. Siapa yang mentafsir Quran dengan pikirannya sendiri, siap-siap masuk neraka. Jadi Quran itu tidak dapat ditafsir hanya dengan bahasa Arab. Jika berkaitan dengan akidah, tafsirkan dengan kaidah ilmu akidah. Ini contoh nih, kalau dipakai logika ente, nanti Allah begini, summastawa alal ars, Allah bersemayam duduk di atas aras. Ntar ente nanya, emang Allah masih butuh tempat duduk? Ya, kan nanya begitu ntar. Yanzilu Rabbuna, hadis qudsi, Allah turun sepertiga malam terakhir. Emang muat Allah turun ke bumi? Itu mesti dibaca dengan ilmu akidah. Coba lihat tafsirnya. Intan surullah tafsirnya apa? Intan suru ada 2. Intan suru dinallah, intan suru ibadallah. Kebanyakan kitab tafsir hanya menyebutkan yang pertama. Intan suru dinallah. Jika engkau menolong agama Allah tanpa orangnya ada nggak? Ilmu tapi nggak ada orang alimnya, ada nggak? Coba kitab banyak tapi orang alimnya nggak ada, ilmunya ada nggak? Nggak ada. Maka intan suru ibadallah, jika engkau menolong hamba-hamba Allah, Allah akan tolong kamu. Dari mana tahu caranya? Maka baca nanti usul fikih. Ini Panji dan teman-teman nih, ya. Hei yang belakang, kalian nyimak gak?
Nyimak nggak? Nah, tidak sembarangan kalau udah ngerti bahasa Arab langsung nerjemah. Dalam hadis Imam Muslim, hadis Qudsi, Allah berfirman, perhatiin, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya abdi, wahai hambaku, maridtu falam ta'udni, aku sakit kalian belum menjenguk. Si hamba bertanya, Allah itu asik, nggak horor kayak ustadz yang horor, ya. Tobat ustadz ya kalau yang horor. Apa kata Allah? Kata si hamba, ya Rabb, kaifa tamridu wa anta Rabbul Izzah? Bagaimana mungkin kau sakit sedang kau Tuhan yang perkasa? Dijawab oleh Allah, ia berfirman dan mengatakan, maridu abdi falam ta'udhu, hambaku sakit engkau tidak jenguk. Maka ketika Allah mengatakan aku sakit, yang dimaksud sakit hamba, itu dalilnya. Maka jika disebut intan surah, bantulah Allah, yang dimaksud bantu hamba Allah. Bahkan termasuk membantu fuqara masakin, itu termasuk membantu Allah. Nah, hadisnya apa? Innama tunsaruna bidu'afaikum, kalian dibantu Allah karena bantu orang-orang du'afa. Cocok lama pakai ini ketua Basnas ya. Semoga Allah berkahi. Panji ini dapat hadiah nggak Bu ya? Iya. Hadiahnya apa Bu ya? Ya, kita Oke. Bu, ini sudah ada tanda tangan Bu ya ini? Oh, nggak apa-apa. Diam tuh Panji. Bu yang nyerahin. Oke, Panji. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Makasih Panji ya, pertanyaannya luar biasa dan sudah dijawab juga oleh Buya. Kata MC kita tadi itu, kan dia orang Minang itu Pak, Bu. Katanya apa? Tarantang tali tarantang, tarantang sampai puluh sampai digumpah tali nak orang ketutu. Jika dirantangnya nama panjang elok digumpah nanyo singke singke sado kepakuno. Terjemahnya tahu Pak, Bu? Nggak tahu ya. Terjemahannya itu ada di bawah gitu ya. Maksudnya begini, kalau kita perpanjang ini waktu bisa sampai pagi. Tapi karena perjalanan kita masih ada menjemput rasa sampai ke Sumatera, masih sampai Jambi, besok ada lagi rasa yang ingin dijemput sampai ke Morobungo, setelah itu ke Sumatera Barat. Untuk itu malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semua sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu? Nanya lagi Bu? Cukup. Dadah aja. Oh, ada mau disampaikan? Enggak bertanya? Hah? Oke. Nanti Bu ya, kita selesaikan dulu ini. Di Payakumbuh kata Bu ya. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita ucapkan kepada Pak Kiai, pimpinan pondok kita ini, Pak Kiai Hasan Basri ya. Kemudian kepada seluruh asatiz dan asatizah, kemudian semua stakeholder yang mendukung agenda kita ini. Alhamdulillah hikam kita malam ini disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Jambi. Dan kita doakan agar pondok pesantren ini selalu menghidupkan tradisi aswaja dan selalu mencetak ulama-ulama yang mempertahankan ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita tutup agenda kita malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya kita minta Buya untuk mimpin doa Buya. Mari kita berdoa ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa ila abaina wa ummatina wa masyayikhina wa mursyidina wa jami'il hadirin wal hadirat wa jami'il masyayikh wal asatiz
وجميع الطلبة والطالبات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة يا منزل الفاتحة صل على الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma ya Allah yang menurunkan suratul Fatihah, yang membukakan hati kami berkat Fatihah, mohon sampaikan salam rindu kami kepada Sayyidina Muhammad yang kau sebut dengan Al-Fatih, sang pembuka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wal alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ya Sattar ya Sattar ustur auratina bi jamali sitrik. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau Maha tahu semua aib kami, semua dosa-dosa kami ya Allah, maka tutuplah semua aib kami dengan keindahan sifat-Mu, dengan kebagusan nama-Mu. Ya Allah, semua kami pendosa, semua kami pernah berbuat salah. Mohon ya Allah, hapus semua kesalahan dan dosa kami. Dan ya Allah, kami ini punya tabiat yang buruk, punya kebiasaan buruk ketika sendiri, punya kebiasaan buruk ketika jumpa orang-orang yang mungkin juga sama buruknya hatinya dengan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari keburukan, bersihkan hati kami dari semua tabiat-tabiat yang tidak Engkau ridhai. Allahumma ya musarrifal qulub, ya jabbar ya Allah yang maha mengubah dengan sangat mudah. Ubah adalah kalbu kami yang keras menjadi lembut, ubahlah pikiran kami yang sempit menjadi luas. Ubahlah ya Allah hati kami yang sakit, hati kami yang sangat-sangat sulit untuk diajak mengingat Engkau, jadi mudah dan lembut untuk berzikir kepada Engkau. Ya Allah, bukakanlah pikiran hati kami, khususnya santri-santri yang ada di pesantren Al-Hidayah ini. Allahumma ya Allah, berkahi guru-gurunya, berkahi orang-orang yang khidmat di tempat ini. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansur al-muallimin, Allahumma ansur al-mujahidin, wansur ya Allah jami'at talaba wa talibat bi fathin minka ya fattah ya fattah, iftah lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ikhtim lana ya Allah bi husnil khitam, ikhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami ya Allah dengan husnul khatimah, dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaatan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
الفاتحة. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق سيدنا الفاتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استجب دعواتنا ويسر أمورنا ويسر أمور مشايخنا ويسر أمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.